Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dengan kami MC Cross. Pada pagi hari ini begitu banyak kita mengalami putus asa, tidak ada harapan, tawar. Tapi pada pagi hari ini kami beritakan kabar baik bahwa kerajaan Allah sedang memikirkan jalan yang sangat serius bagi Bapak Ibu sekalian yang mengalami tawaran, tidak berpengharapan, tidak punya semangat akan apapun. Tapi pagi hari ada kekuatan baru dari Tuhan. Pengharapan orang percaya. Buktinya apa? Buktinya ada kubur kosong yang ditinggalkan oleh Tuhan. Bukti yang kedua, ada kasih Allah yang dicurahkan bagi kita. Kalau bertanya sama saya, hubungannya apa? Mari kita selidiki. Apa yang sedang Tuhan nyatakan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita sekarang kehilangan harapan. Tapi saya mau beritahukan bahwa harapan yang sedang kita punya pada hari-hari ini, barangkali itu bukan dari Tuhan. Barangkali itu sekedar suatu angan-angan. Barangkali itu suatu imajinasi yang kita pikir itu akan terjadi, padahal enggak pernah kesampaian, Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini saya mau bagikan ayat Lukas 24 ayat 15 sampai 16. Masih dalam suasana kebangkitan Tuhan. Dan sampai dengan nanti Pentakosta, kita akan membahas tentang pengharapan, tentang ketekunan, tentang mengasihi Tuhan. Saya bacakan. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Bapak Ibu sekalian, lihat ini. Ketika dua orang murid Tuhan Yesus di luar 12 murid, salah satunya adalah namanya Kleopas. Mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran, ngalor ngidul. Barangkali pada saat ini kita sering bercakap-cakap dengan teman-teman kita, entah lewat Zoom meeting, lewat apapun itu. Mungkin sering bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Dan ketika kita bercakap-cakap dan bertukar pikiran, barangkali apa yang kita percakapkan gitu kita nggak tahu ujungnya kemana. Masih ngawang-ngawang. Masih berupa belum fakta kebenarannya. Hoax. Tapi ketika mereka berdua sedang bercakap-cakap ngalor-ngidul begitu, Tuhan sendiri mendekati mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi anehnya Bapak Ibu sekalian, mereka berdua tidak mengenal Tuhan. Karena pada saat itu Tuhan menampilkan rupa yang berbeda dengan sebelumnya. Di omongan itu timbul satu harapan. Di omongan mereka berdua itu, murid-murid itu, ternyata timbul keinginan. Mungkin iman. Ayat 21 ngomongnya begini. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Bapak Ibu, harapan yang dimiliki oleh dua orang murid Tuhan Yesus itu ternyata adalah harapan versi dunia. Versi kerajaan Allah bukan seperti itu. Jadi kita bedakan harapan versi dunia dan pengharapan dari kerajaan Allah. Pengharapan dari firman Tuhan. Pengharapan dari apa yang dikatakan oleh Tuhan. Beda Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat dalam pengharapan yang dinyatakan oleh Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan. Kita dapati dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Siapa ada yang mau Bapak Ibu sekalian kalau dalam kesesakan punya semangat? Nggak ada. Siapa yang mau dalam satu tekanan yang demikian besar, punya satu angan yang luas, yang luar biasa, pasti begitu banyak ketakutan-ketakutan, banyak keperluan-keperluan,
banyak kebutuhan-kebutuhan. Anak sekolah, beras, tepung, terigu, telur, daging. Wah, Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini begitu banyak orang khawatir akan pekerjaan. Tetapi firman Tuhan katakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah di dalam doa kita. Bapak Ibu sekalian, seakan-akan ada dua dunia yang perlu kita tekuni. Tapi saya mau katakan, dunia dan segala keinginannya itu akan habis. Saya mau katakan, firman Tuhan dan segala kebenarannya akan menghidupkan kita. Meskipun di dalam segala tekanan, meskipun dalam segala kesesakan, meskipun dalam segala hal yang kita sebut sebagai pergumulan hidup. Tapi firman Tuhan katakan pada hari ini, kalau engkau punya harapan, pastikan harapan yang engkau punya bukan dari dunia. Tapi firman katakan, apa yang engkau punya berdasar pengharapan dari firman Tuhan. Hal terbaik bahkan muncul dari apa yang tampaknya keburukan. Hal yang luar biasa terjadi mujizat. Muncul dari yang pertama adanya apa? Masalah. Banyak sekali kita lihat dalam Alkitab Perjanjian Lama. Sebelum ada mujizat muncul, selalu ada masalah terlebih dulu. Bapak Ibu sekalian, kalau hari-hari ini, kalau kita mungkin punya iman, tapi ternyata iman kita nggak sampai-sampai dalam titik pertemuan penggenapan janji Allah, barangkali itu bukan iman yang tepat. Barangkali itu bukan dari imannya Tuhan. Kita mungkin mengimani sesuatu, tapi kita nggak punya kesampaian untuk sampai ke situ. Mungkin yang kita punya sekedar wishful thinking, keinginan dan harapan yang kosong. Tapi sukar terwujud karena memang itu bukan dari Allah. Dan kemudian kita kecewa dan menyalahkan Allah. Bapak Ibu sekalian, jangan salahkan Allah. Kalau memang kita tidak sampai pada titik penggenapan janji Allah, karena memang janji Allah bukan ke sana. Jalan-jalan yang kita pikir itu benar dari Allah, ternyata bukan. Bapak Ibu sekalian yang kasih oleh Tuhan. Pada hari itu ketika dua orang berjalan menuju Emmaus, Bapak Ibu, Tuhan Yesus membuka pikiran mereka berdua. Hingga di ayat 27, kemudian ia menjelaskan kepada mereka tentang kitab suci. Hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita makin kendor, akan berdoa, akan mendengar firman Tuhan, akan membaca Alkitab, wah makin jauh dari harapannya Tuhan. Makin jauh Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sekarang tidak minta Tuhan bukakan pikiran kita, kita menjadi orang yang enggak tahu jalannya kemana ujungnya Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam ayatnya, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Tentang dia Bapak Ibu sekalian. Bukan tentang beras, bukan tentang telur, bukan tentang apapun. Tapi tentang dia, tentang Yesus. It's all about Jesus. Tidak ada satupun kekhawatiran kita yang bisa menghalangi kisah kita dengan Tuhan Yesus. Nggak ada yang bisa menghalangi Bapak Ibu sekalian. Tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Segala nubuatan. Segala hukum dalam Alkitab, semuanya berpusat pada satu pribadi, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sendiri tidak bukakan kita untuk baca Alkitab, wah menjadi orang yang blank Bapak Ibu sekalian. Menjadi orang yang tidak tahu akan tujuannya kemana. Tapi hari ini ketika kita dibukakan oleh firman Tuhan, seperti pada hari itu Tuhan membuka pikiran mereka, sehingga mereka apa? Mereka mengerti kitab suci. Saya ingin sekali saya mengerti kitab suci. Tapi saya nggak bisa pakai pikiran sendiri. Tentu kita semua ingin mendengar firman Tuhan. Perkataan Tuhan secara pribadi kepada kita, pergumulan kita. Tapi kalau kita tidak minta Tuhan bukakan, mustahil Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, Yesus seringkali menjumpai seseorang, kita semua bahkan. Ia bahkan membukakan apa yang sudah terjadi. Apa yang sedang terjadi. Dan apa yang akan terjadi. Ya bukakan semuanya kalau kita mau. Seperti kita ngomong ngalur ngidul, tiba-tiba gak ada ujungnya apapun. Bahkan mungkin kita membicarakan hal-hal yang gak terlalu penting. Tapi ternyata Tuhan datang di dalam hidup kita. Dan Tuhan bukakan begitu banyak rencananya.
Tuh lihat apa yang telah aku lakukan. Bersyukur. Tuh lihat apa yang sedang aku lakukan sekarang ini. Bersyukur engkau masih hidup. Engkau masih bisa makan. Tuh sekarang apa yang sedang aku lakukan di masa yang akan datang. Bersyukur karena rancangan Tuhan selalu baik. Rancangan selalu ada damai sejahtera yang dari Tuhan. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kita sudah cukup tahu tentang Tuhan. Sudah cukup. Sekarang waktunya ngalamin Tuhan. Ngalamin ketika kita bukan ngalor ngidul lagi, tapi kita ngalamin dijumpai oleh Tuhan. Tuhan berjumpa dan membukakan pikiran-pikiran apa? Pikiran soal ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Tuhan kita di esok-esok yang akan datang. Oleh karena itu, ketika dua murid ini setelah bertemu dengan Tuhan di jalan ke Emmaus itu, mereka ternyata baru sadar ketika Yesus memecah-mecahkan roti. Loh, sepertinya aku kenal ini siapa? Oh guru, tiba-tiba begitu sadar, Yesusnya menghilang. Dengan penuh kegentaran dan takut. Dua murid ini ketemu dengan 12 murid yang lain, 11 murid yang lain. Guru sudah hidup. Kami telah melihatnya, dia hidup. Loh, bukankah sudah tertulis dalam Alkitab bahwa dia akan bangkit? Kubur kosong membuktikan dia hidup. Maut tidak menguasainya lagi. Bukankah sudah dikatakan demikian? Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita sudah tahu, sudah ngerti Tuhan bikin mujizat, tapi kita nggak sampai pada pikiran-pikiran Tuhan itu. Kita sudah tahu seluruh kebenaran kerajaan Allah bukan soal tentang makan dan minum. Kita sudah tahu, tapi toh yang kita pikirkan di hari-hari ini soal makan dan minum. Tuhan seringkali membuat kita ingin merasa Ia sedang membutuhkan kita. Sebetulnya Tuhan tuh ingin butuhkan kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam ayat berikutnya, ketika pertemuan Yesus dengan murid-muridnya, setelah dua orang dari Emmaus ini masuk bersama-sama dengan 11 murid yang lain. Kemudian Tuhan menampilkan dirinya. Lalu Ia berkata di ayat 48, 49, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saksi apa? Saksi kubur yang kosong. Saksi soal kebangkitan. Saksi bagaimana kita bisa dibukakan oleh Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan membukakan pengertian-pengertian kita yang tadinya tertutup, yang tadinya gelap, jadi terang. Punya pengharapan yang baru. Bukan iman yang kosong, bukan harapan yang sia-sia, tapi pengharapan yang baru. Tapi kemudian Tuhan nyatakan dengan seluruh kekuatan kerajaan Allah, kepastiannya dan jaminannya sangat kokoh. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Bapak Ibu sekalian, Bapak dan Ibu sekalian tentu tahu Tuhan sedang melakukan apa di masa yang akan datang. Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus, dan Roh Kudus itu telah kita terima. Jadi kurang apa lagi? Pastinya kurang gimana lagi? Jaminannya kurang apa lagi? Tetapi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Ada satu pernyataan bahwa untuk membatasi dengan semua apa yang mesti kita lakukan berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan dan kita mesti taat. Di saat-saat itu murid-muridnya mesti tinggal di kota, jangan kemana-mana, tinggal di satu rumah, di lockdown, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi. Katakan diperlengkapi. Sampai kamu diperlengkapi dengan lengkap, jaminannya lengkap, kepastiannya lengkap, pengharapannya dijawab dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah saksi. Dan karena anugerah dan ketaatan kita, lalu kita menerima Roh Kudus. Hari-hari ini, kalau ternyata kita dipaksa oleh Tuhan, tanda kutip dipaksanya ya, untuk kita diam di dalam rumah, kita seperti kehilangan pekerjaan, kita seperti kehilangan harapan,
Tapi saya mau kasih tahu, ketika Tuhan perintahkan, ayo istirahat, hamba-Ku yang setia. Harus istirahat, harus mengalami hadirat Tuhan. Lebih dan lebih lagi, ini saatnya kebangkitan. Ini saatnya kebangunan. Engkau bukan yang dulu lagi. Engkau jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Roh Kudus akan memastikan kita sampai di titik akhir janji Allah itu. Roh Kuduslah yang kemudian membuat kita mengalami fase ini. Fase ini, Bapak Ibu sekalian. Fase apa itu? Penderitaan. Ngalamin apa yang dunia alamin semuanya. Tapi batasannya jelas. Ketika kita diberikan Roh Kudus, kita melewati penderitaan untuk masuk ke dalam kemuliaan. Seperti Yesus ketika membuka pikiran orang ketika di Emmaus itu. Bukankah Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Untuk kita ngalamin mujizat, lebih dulu kita masih ngalamin kesusahan. Anda boleh cek dimanapun dalam Alkitab, mujizat selalu diawali dengan yang namanya masalah. Kita sedang bersekolah untuk lulus sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, di dalam Roma 5 ayat 2 dikatakan begini. Oleh Dia, oleh siapa? Oleh Yesus. Kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Katakan amin. Di akhir jalan, di ending masalah itu akan ada berbagai macam kemuliaan-kemuliaan. Mungkin kau hari ini butuh beras, tapi di sana, di kemudian hari di penggenapan janji Allah, engkau akan dapatkan lebih dari beras. Apapun itu, apa yang kau butuhkan. Ayat yang keempat, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Mana ada orang yang bermegah dalam kesengsaraan. Tapi firman Tuhan katakan pada hari ini, kalau engkau punya Roh Kudus, engkau bisa. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu apa? Menimbulkan ketekunan. Yang dilatih pada Tuhan, oleh Tuhan pada hari ini adalah soal apa? Ketekunan menanggung masalah. Itu buah roh. Buah roh mesti muncul. Bukan yang namanya menggerutu. Bukan namanya menyesal, bukan. Dan ketekunan kemudian menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jalannya panjang, tapi pasti sampai di tujuan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikurniakan kepada kita. Kita boleh sengsara, kita boleh terhimpit oleh masalah. Tapi kemudian kesengsaraan itu kalau dipimpin dengan tepat dan dengan benar, muncul ketekunan. Dan kemudian dalam ketekunan itu kita muncul yang namanya tahan uji. Kita menjadi orang yang punya stamina yang kuat, punya daya tahan yang kuat. Enggak gampang cengengesan, enggak gampang kena pengaruh dari dunia. Enggak gampang, Bapak Ibu sekalian. Tahan uji kemudian memunculkan apa? Pengharapan. Dan pengharapan pasti sampai di tujuan berupa penggenapan janji Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita pada hari ini belum sampai di tujuannya, kita masih punya iman yang dituntun oleh Roh Kudus. Pada hari ini kalau kita masih belum melihat ada jalan-jalan yang terbuka, kita masih punya pengharapan. Kalaupun belum sampai juga, kasih Allah telah dinyatakan. Pasti sampai kok. Gak mungkin gak sampai. Semua orang sampai pada tujuannya pasti. Dan saya akan membagikan satu ayat lagi. Dan kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Di ending akhir dari masalah. Di ending dari setiap pergumulan hidup kita. Kesengsaraan kita. Dan kita latihan tentang ketekunan. Tentang tahan uji dan pengharapan. Saya membagikan ayat ini. Kembalilah ke kota benteng. Hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga, aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Bapak dan Ibu, kalau kau punya pengharapan yang dari Tuhan dan kau punya Roh Kudus, hari ini sebagai tahanan roh terutama, dan bagi kalian, Bapak Ibu sekalian yang punya tahanan pergumulan, kekecewaan, mungkin menggerutu, mungkin tidak tahu pasti akan kemana. Hari ini
Engkau tahanan yang penuh harapan. Tahanan yang penuh harapan. Apapun yang kau kerugian yang kau alami sepanjang hidupmu, Tuhan akan ganti 2 kali lipat. Mari kita berdoa. Haleluya, hamba-Mu berdoa Tuhan. Siapapun yang mengalami masalah, pengharapan yang mulai pudar, pagi hari ini ketika mereka mulai mendapati buah firman Tuhan melawat mereka. Hadirat-Mu Tuhan melawat mereka. Mereka tidak lagi ditinggalkan sendirian. Mereka tidak miskin lagi. Sekarang mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Mereka sekarang punya Allah. Mereka sekarang punya Engkau Tuhan. Mereka sekarang memiliki Roh Kudus yang menuntun mereka sampai di titik akhir pengenapan janji Allah. Engkau yang mengganti 2 kali lipat kerugian mereka. Karena mereka punya pengharapan. Bahkan mereka punya iman sebesar biji sesawi saja. Itu sudah cukup. Tuhan, hamba-Mu berdoa. Engkau lawat mereka yang sakit. Sembuhkan mereka. Hamba-Mu berdoa. Siapa saja yang sedang memikirkan soal biaya, utang, apapun itu. Engkau lawat Tuhan. Dengan apa yang mereka punya, Engkau lipat gandakan. Buat mereka jadi penabur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Buat mereka menjadi kaya dalam anugerah-Mu yang besar itu. Siapapun saja yang padam rohnya hari ini, Roh Kudus, Engkau bangkitkan iman mereka agar mereka bisa dipimpin oleh-Mu sampai di titik tujuan. Engkau latih hingga mereka punya pengharapan, hingga mereka punya ketekunan, hingga mereka punya ketahanan. Hamba-Mu berdoa, siapapun yang mendengar acara ini, baik lewat rekaman sekalipun, Engkau lawat tanpa terkecuali. Lawat rumah tangganya, keluarga, pekerjaannya, profesinya, pelayanannya. Engkau yang menjadikan kami anak-anak Allah yang berkemenangan di dalam masalah dan kesengsaraan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin.